Baik, Tampilkan Bapak shalom Rutu. Bapak semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Ya, shalom Bapak, shalom. kita bersyukur bahwa apa yang terjadi pada hari ini merupakan komitmen dari kebersamaan kita di dalam Zoom pertama ketika kita diizinkan Tuhan untuk bersama-sama dengan khususnya almarhum Mama Pendeta Lori. Kita berdoa bersama-sama dan merupakan sebuah sukacita bahwa pada malam hari ini kita kembali bersama-sama untuk kita Mama, bisakah semua mic dimatikan agar hanya ada suara satu orang sehingga tidak ada suara-suara lain yang masuk. Mohon Pak Mama dimatikan speakernya. Baik. Mohon speaker di Bapak Pace mungkin bisa tolong dimatikan. Bapak Niti kasih mati speaker Bapak. Ya, jangan ke saja. Baik semua, kita bersyukur kepada Tuhan karena kemudian kita diizinkan kembali pada hari ini untuk kita bersama-sama dalam persekutuan sebagai para pelayan Tuhan di Klasiska 3T, di Klasis Kota Kupang Timur, juga dengan semua bersaudara yang memiliki kecintaan dan kepedulian terhadap pergumulan COVID, terutama kepada beberapa keluarga. Dalam hal ini, ketika kita berhadapan dengan kenyataan bahwa dua kawan sekerja kita mau didahului oleh Bapak Pendeta Yance dan kemudian Mama Pendeta Lori boleh kembali dalam pangkuan Bapa di surga, dan juga kita diizinkan Tuhan untuk mendapatkan sebuah kesaksian yang hidup dari kawan-kawan sekerja kita, yaitu Bapak Kris Sunur dan Mama Mari yang menjadi penyintas dari COVID-19 ini. Dan karena itu bagi kita yang akan mengikuti sebentar dalam ibadah pergumulan ini, diharapkan kita dapat mengikuti semua dengan baik dan sampai pada akhir dari semua rangkaian dari ibadah kita. Dan diharapkan juga pemama semua bahwa sepanjang nanti kita melakukan ibadah ini, agar kita nanti tertib di dalam proses peribadahan kita, maka diharapkan ada kesempatan nanti untuk kita mungkin bisa saling menyapa serta dalam proses akhir dari ibadah kita. Tapi sepanjang proses ibadah diharapkan seluruh mic kita, speaker kita dimatikan agar kita hanya fokus untuk mendengarkan pemberitaan dari rekan-rekan kita dari Jemaat Nazaret yang sementara ini sedang mempersiapkan dirinya. Jadi itu yang menjadi penting untuk catatan kita. Dan tentunya juga bagi pemama semua, keluarga Bapak Sam yang hadir bersama dengan kita, dan juga dari keluarga Au dan Pak Kris, dan Mama Mari yang juga hadir bersama-sama yang akan men-sharingkan apa yang menjadi beban dan pergumulan mereka dan sukacita dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Nah baik, pemama semua, rekan-rekan sepelayanan, untuk itu mungkin kita bisa mempersiapkan diri kita, dan terutama kita harus mencek dulu kesiapan dari Nazaret. Apakah Mama Pendeta Yati sudah siap kah? Sudah, Mama Pendeta Yati sudah siap. Oh? Sudah. Sudah siap ya? Singer organis juga sudah siap. Tugas liturgi? Tugas liturgisnya semua. Baik, saya pikir Pak Mamak dan rekan-rekan semua, untuk kita mempersingkat waktu kita karena sudah pukul 19:13, kita bisa. Kami minta konfirmasi, apakah petugas liturgi dipersiapkan oleh yang lain, karena dari Nazaret itu yang siap maati para singer dan organis saja. Agak terputus, Mama Leni. Ini kami mau minta konfirmasi karena kami di Nazaret itu yang mempersiapkan diri hanya maati
ada 3 orang singer yang menolong kita dalam proses dan juga organis. Jadi ya. Mak Leni, Ya. saya potong. Mak Leni, Iya Bapak Sen, ya. siap semua situ sudah. Siap di Nasaret semua. Iya, Ibu udah baca sudah. Kita mau mulai. Baik, baik. Ya. Langsung Nasaret ambil alih sudah semua. Baik, Pak Mama semua, termasuk dalam hal ini juga dengan keluarga. Sebentar, Bapak Roni, kami minta waktu sebentar. Ya, Ada ya. majelis jemaat di sini akan menolong kita. Halo, Mama Leni. Mama Pendeta Leni. Pak Roni, Ya, barangkali dikasih ingat teman-teman bahwa kita mungkin tidak bisa menyanyi bersama-sama karena gelombangnya beda-beda. ya. Sehingga kalau kita nyanyi sama-sama pasti sudah disambung itu. Ya. Baik, kami di Nasaret sudah siap. Baik. Para petugas sudah siap, aman. Baik, Bapak semua, kalau demikian kita akan memulai ibadah kita agar kita bisa fokus pada ibadah. Sekali lagi saya mengingatkan agar kita dapat mengikuti ibadah dengan baik. Semua speaker semua dimatikan dan hanya speaker dari Nasaret yang akan menuntun kita di dalam ibadah kita. Dan nanti tampilan liturgis akan juga ditampilkan oleh host yang akan memimpin kita juga dari kantor klasis ya untuk menampilkan akan liturgi dari ibadah kita. Baik, saya persilakan langsung dari Nasaret, Mama Pendeta Yati. Tes. Baik, Bapak Mama, saudara-saudari kekasih-kekasih Tuhan, mari kita menyatakan ibadah syukur kita pada malam hari ini dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Pada suatu hari yang biasa, gerimis mengabarkan duka. Air mata berderai menganak sungai menuju rumah Bapa. Di antaranya kebaikan, ketulusan dan ketabahan serta harapan. Sebab pemilik cinta telah meminta yang dicintainya kembali. Sejak saat itu, tak ada lagi kupu-kupu di dadamu. Tak ada lagi sengal napas kesakitan. Senyum manis, suara lembut, dan dekat hangatmu yang biasa lenyap. Ruang-ruang layan di naungan rumah Bapa bersama gemit membisu. Usai kau beri seluruh hati, ikhlaskan segala hari, abdikan sebaik-baiknya diri, setia seperti Yesus yang telah memilih sengsara. Itulah sebaik kata pelipur lara, walau hanya sepenggal tulisan, namun memiliki nilai bermakna. Tak ada sakit tanpa kesembuhan, tak ada derita tanpa kemenangan. Beribadahlah sebagai umat pemenang, bersujudlah hai insan pengabdi. Hari kesedihan mungkin tak lenyap, namun hati yang gembira meredahkan kekalutan.
Di situ tanahku bekerja. Kita ada di hadirat Tuhan dalam saat teduh. Ibadah penguatan bagi keluarga besar Lenafre, keluarga besar Alu, keluarga besar Suna, dan keluarga besar Dario, serta semua rumpun keluarga yang terhisap dalam kasih persaudaraan atas perenungan hari perkabungan kematian mendiang Pendeta Barry Lenafre, mendiang Pendeta Yance Ayub, dan syukuran kesembuhan sakit dari Pendeta Kriswin dan Pendeta Mari Idariu. Kami kuduskan di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Hadirat Tuhan menyempurnakan ibadah ini. Tuhan menyertai kamu dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Hari-hari ini hujan luruh bersama doa-doa paling kusyuk, jatuh bersama lirih pertanyaan. Katamu, jangan takut, aku ada. Tapi tak kutemui kau di tempat-tempat paparan virus. Tak kutemui kau di kesunyian ruang-ruang isolasi. Apalagi ketika jam kematian mengejar. Katamu, peliharalah perintahku, maka lanjut usia dan damai sejahtera akan kutambahkan padamu. Tapi aku malah memungut kecemasan di antara selang-selang oksigen ketika napas makin tersengal-sengal, sesak, dan harapan pucat pasi ditatap nyalang mata maut. Aku tak lagi mampu berjalan. Kebahagiaan luput dari wajah kalut para medis, didebar jantung keluarga yang gelisah. Apalagi debar jantungku sendiri yang tiap detik makin melemah. Lantas di mana engkau? Berapa lama lagi Tuhan Kau bersembunyi di antara tangisan putus asa, ratapan minta ampun, goncang ganjing vaksin, tarik ulur ketersediaan plasma darah, dan nganga lubang yang tak lama lagi penuh, lalu diganti yang baru. Berapa banyak lagi toga hitam yang harus tergeletak tanpa ada yang menopang. Berpalinglah sejenak Tuhan. Bagaimana dengan hari-hari yang telah terajut dengan domba-domba kepercayaanmu? Lihat, mimbar-mimbar seketika sunyi,
hanya ribuan kata dalam bubuk yang bisu. Eloi, Eloi lama sabatani. Ya aku, mengapa engkau meninggalkan aku? Benarkah kau meninggalkan aku? Di heningnya malam ini, tulus dan rendah hati, bertelut berdoa padamu, inilah bisik kalbu. Apa yang aku miliki, tubuh dan jiwa ini, ku serahkan hanya padamu, kurban persembahanku. Walau ku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku. Dan jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Kita mendengar kesaksian dari Bapak Pendeta Kris Sunur dan Ibu Pendeta Mari Dario yang telah diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Silakan kesempatan kepada Ibu Pendeta Mari Dario dan Bapak Pendeta Kris Sunur. Baik Bapak Mama, ya mungkin Bapak Pendeta Kris masih belum gabung. Izinkan saya berbagi pengalaman iman kepada sahabat-sahabat. Satu hal yang saya ingat sepanjang masa isolasi 31 hari. Sendiri itu sangat tidak enak. Dalam kesendirian, apalagi harus menjalani satu pergumulan.
Tapi pengalaman iman saya yang membuat saya begitu kuat untuk melewati hari demi hari, bahkan juga waktu yang sedikit panjang karena saya 3 kali swab. Yang pertama itu tanggal 6, saya mulai terpapar positif COVID. Lalu pada tanggal 15 Januari, ketika saya swab lagi masih dinyatakan positif. Dan suatu pengalaman iman beta, ternyata kekuatan super itu harus dari dalam. Saya jujur, malam-malam saya lewati, hari demi hari beta lewati. Ada ketakutan, tetapi saya tidak pernah membiarkan ketakutan itu melilit hidup saya. Saya harus terpisah dengan keluarga, saya juga terpisah dengan anak-anak, saya dipisahkan dari keluarga besar, saya terpisah dari segenap teman-teman majelis. Tetapi yang menghantar beta merasa tidak sendiri itu memang yang pertama itu keluarga. Mereka punya begitu banyak cara untuk melalui video, setiap hari itu ada video, bahkan juga kami terhubung dalam Zoom untuk adakan doa. Berbagai video-video lucu. Dan mulai hari kedua, ketiga, saya merasa betul-betul ternyata Tuhan dalam kesendirian beta, ada begitu banyak pendeta yang juga mendoakan. Mama Pendeta Mary, bahkan juga komisi pastoral dari Sinode, Papa Pendeta Sam, bahkan juga teman-teman. Karena itu, saya sempat bilang ternyata ya benar kita jauhkan penyakit, tapi rasa kemanusiaan ketong justru itu obat yang sangat super bagi seseorang yang ditinggalkan sendiri. Pengalaman yang paling agak sedikit menakutkan, ketika di tanggal 10 itu suami saya jatuh sakit yang tensinya saja sudah 200/110, ditambah harus bergumul dengan sakit tiroidnya. Memang di saat itu saya benar-benar takut. Tapi di masa-masa sulit, bahwa pesan doa dari Bapak Mama, pendeta, keluarga, majelis, jemaat, mawar saron, teman-teman majelis, itu kekuatan super bagi saya. Dan yang paling menarik bagi saya konsumsi beberapa obat, dan kami tertolong karena anak sulung saya juga sekolah perawat, dan yang paling bungsu juga dia sekolah perawat. Saya memberikan pesan kepada teman-teman, kalau kita terpapar minimal, kita punya nomor yang paling pertama dokter. Yang kedua juga, apalagi kalau kita isolasi mandiri, kita harus punya nomor para perawat. Dan saya bersyukur bahwa sepanjang masa isolasi, saya terhubung dengan beberapa dokter, bahkan juga perawat, malam atau kapanpun saya kontak, saya selalu diberikan penguatan. Tanggal 10, tanggal 11, dan tanggal 12 itu masa yang paling kritis. Itu dialami oleh suami saya. Panas sampai 40 derajat. Sampai juga mengalami nafas sesak. Kami sempat tidak terhubung karena mungkin keluarga dalam kondisi trauma, anak-anak dan anak sulung saya sebagai perawat, dia urus papanya. Tapi satu yang memberikan kekuatan terbesar dari saya tidak sedikit pun ragu bahwa saya dan keluarga akan ditolong oleh Tuhan.
Ya, anak-anak saya pun memang yang sulung karena dia punya pengalaman sebagai seorang perawat, dia tidak merasa takut. Dan itu yang sangat menolong saya untuk cepat pulih. Suami saya juga sempat pulih. Dan karena itu petunjuk dokter, jadi kawan-kawan, sekali lagi kalau kita ya terpapar, minimal nomor kontak dokter perawat itu, dan kalau bisa ada keluarga kita yang perawat, itu harus betul-betul mendampingi kita. Pada akhirnya saya punya kesaksian iman, mungkin karena tidak sedikit pun saya diliputi kekhawatiran, ketakutan. Dan pada akhirnya pertolongan Tuhan itu nyata bagi saya, suami, dan juga keluarga. Di akhirnya saya hanya mau mengatakan terima kasih banyak. Saya merasakan ternyata sebagai sesama hamba, saya merasakan bahwa ketika satu sakit, semua sakit. Dan karena itu, Bapak Pendeta Sem dan semua teman-teman, banyak sekali teman-teman di Klasis Kota Kupang Timur yang hampir setiap hari pasti ada yang mendoakan kami pagi, siang, malam. Dari Majelis Sinode juga kami terus didampingi, dan bahkan sampai hari ini kami masih terus didampingi oleh tim pastoral, dalam hal ini Mama Pendeta Dina Takalapeta, Mama Pendeta Dina Detan, dan Mama Yati juga selalu mendoakan kami. Dan teman-teman yang lain tidak sebutkan satu persatu, tapi saya percaya dalam kasih Bapak Mama, kami ada di hati. Terima kasih banyak untuk teman-teman, tetap kuat, tetap semangat, dan tetap jaga kesehatan untuk menjalani masa-masa sulit di masa pandemi ini. Salam hormat, titip salam, pelukan sayang, cium sabu untuk semuanya. Perhatian dan cinta teman-teman tidak bisa kami balas, tapi kami titip doa kami. Terima kasih Mama Yati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Mama, Bapak Sem, dan semua teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas kesaksian dari Ibu Pendeta Ida, Ibu Mari Dario, atas pertolongan dan pemulihan dari Tuhan. Peluk sayang untuk keluarga dalam doa, Tuhan berkati. Saya juga berikan kesempatan kepada Bapak Pendeta Krisunur untuk memberikan kesaksian. Silakan Bapak Pendeta. Apakah Bapak Pendeta Kris sudah masuk? Pak Kris belum masuk. Masih mempersiapkan diri, saya berikan kesempatan kepada Bapak Sem Lena. Silakan Bapak. Shalom semuanya. Agak sukar bagi saya untuk memberikan satu kesaksian yang sifatnya de audito. Kalau Ibu tadi adalah pengalamannya sendiri. Sedangkan kalau Beta ini orang yang mengalami juga tidak bisa lagi memberikan kesaksiannya. Sehingga mungkin saya bisa mewakili tapi tidak sepenuhnya sebagaimana apa yang dia alami. Jadi saya hanya bisa memberikan kesaksian itu berdasarkan apa yang Beta lihat dari kesaksian tangan kedua, walaupun kami dekat dari suami istri. Yang saya tahu bahwa berdasarkan pengalaman yang membaca di mana-mana, apabila ada penyakit komorbid tertentu, maka itu peluang untuk
bisa memperoleh kesembuhan kecil, dan Lori memiliki itu. Dia memiliki beberapa jenis penyakit yang berdasarkan kemampuan medis saat ini sangat sulit untuk disembuhkan apabila terpapar oleh virus. Sehingga yang kami lakukan terutama adalah bagaimana mencegah untuk tidak terjadi. Tetapi toh terpapar juga, entah dari mana datang. Lalu setelah terpapar, salah satu penyakit yang biasa muncul pada bulan-bulan begini setiap tahun, itu semacam batuk kronis. Jadi oleh karena itu, penanganan pertama adalah mengobati yang rutin itu. Padahal ada sedikit kelalaian, bukan sedikit, kelalaian yang fatal di sini, itu seharusnya langsung dikaitkan dengan COVID-19, bukan berdiri sendiri. Jadi ini menjadi pengalaman bagi kita, bahwa bagi yang mempunyai penyakit-penyakit penyerta, jangan tunggu sampai positif COVID. Tapi sejak awal sudah harus mengisolasi diri sendiri supaya jangan sampai terpapar. Kalau terpapar maka agak sulit untuk di atas. Karena penyakit ini dia menyerang sistem pernapasan yang mempengaruhi suplai oksigen, dan apabila suplai oksigen itu berkurang, maka kemampuan seluruh faal tubuh juga berkurang. Kalau Ibu Mary tadi masih bisa komunikasi lancar karena kemampuan otaknya bagus. Tetapi orang yang terpapar atau kekurangan oksigen, pasti kemampuan otaknya juga menurun. Kemampuan dia untuk menalar, untuk bertindak secara cerdas akan berkurang. Dan di situ justru dibutuhkan pendamping yang bersifat yang waspada untuk itu. Tetapi itu pun juga belum menjadi jaminan. Di lain pihak, kami menyadari bahwa setiap doa belum tentu dijawab dengan ya. Bisa saja dijawab dengan tidak. Tapi bukan berarti bahwa kalau ya kita syukuri. Tidak juga, mungkin belum disyukuri sekarang, tapi satu saat bisa disyukuri juga. Waktulah yang akan menentukan. Terus terang Bapak Ibu sekalian yang kekasih, untuk pribadi saya mengalami depresi. Saya sangat sehat orangnya, belum pernah sakit, nyaris belum pernah sakit selama hidup, sehingga sulit sebenarnya turut mengalami bagaimana kalau orang sakit itu menderita. Tapi untuk kali ini saya merasa di hati itu kurang apa lagi yang dia lakukan. Maaf kalau kesaktian saya akan melemah. Kita lihat. Maaf. Tapi ini pertempuran pribadi saya nih. Kalau ada Rita atau Herlock, tolong lanjutkan. Rita atau Herlock. Ya, Shalom Bapak Mama Pendeta, semua yang mengikuti ibadat virtual ini. Rasanya kami kehilangan kata-kata untuk menggambarkan tentang perasaan kehilangan yang kami alami.
karena kepergian Mama Pendeta Lori begitu tiba-tiba, sangat terasa begitu terburu-buru. Waktu Mama Pendeta sakit, saya sempat melihat dia ke rumah. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Bapak Sem itu, bahwa kami mengira dia sakit batuk biasa. Dan akhirnya memang mungkin karena mengira Mama Pendeta ini sakit biasa, maka Bapak Sem juga obat di dokter untuk mengobati sakit batuk tahunan. Tetapi ternyata yang dialami oleh Kotompung Kakak ini adalah dia terpapar COVID. Dan ketiga dia terpapar COVID yang sangat menyakitkan itu adalah ketika dokter mengatakan bahwa saturasi O2 di otaknya itu sudah sangat menurun. Dan pada saat itu Kotong lari kiri kanan di kota Kupang. Kotong berteriak, seakan-akan di Kotong berteriak, Tuhan tolong O2 ada di mana Tuhan, O2 ada di mana. Semua lari cari O2 keliling kota Kupang, menangis sambil menangis cari O2 di mana. Dan Kotong berdoa, Tuhan Yesus tolong, ini hamba Tuhan, masa tidak ada jalan keluar. Dan pada akhirnya Kotong dapat O2. Tetapi memang itu semua sudah terlambat. Sudah sangat terlambat. Ada O2 yang dipasangkan di tubuh Malori, akhirnya dia punya saturasi O2 itu naik sekitar 84, dari 70-an naik menjadi 84, tetapi dia naik turun. Lalu di dalam kesakitan seperti itu, Kotong keluarga berdoa, tidak henti-hentinya Kotong berdoa, tidak henti-hentinya Kotong mencari Tuhan. Mama Mary Kolmon mendoakan, dan Kotong merasakan betul-betul teman-teman pendeta, terutama teman-teman pendeta dari klasis kota Kupang Timur ini menaruh perhatian yang sangat luar biasa. Dan di situlah Kotong dapat kekuatan. Sungguh Kotong merasakan mendapat kekuatan dan tidak ditinggalkan oleh Mama Lori pun teman-teman. Pada saat Kotong menangis ini, kedukaan COVID ini adalah kedukaan yang paling sakit. Berbeda dengan kematian biasa. Karena kematian biasa ada pelukan, ada tangisan, ada kata perpisahan. Tetapi kematian COVID ini sakitnya sampai ke dalam sumsum. Karena di saat Kotong membutuhkan ada pelukan yang hangat, ada tepukan yang kuat di pundak untuk menguatkan. Justru pada saat itu tidak ada pelukan yang kuat. Di situ justru Kotong bahkan saudara bersaudara, Kotong menangis tetapi saya dapat berpelukan, Kotong menangis dari jauh. Tetapi Mama Pendeta, Bapak Pendeta dan semua yang ikut dalam ibadat virtual, malam ini Kotong mau katakan kepada semua teman-teman pendeta bahwa meskipun secara fisik Kotong merasa tidak mendapatkan pelukan, tetapi perhatian dan cinta kasih dari Mama Pendeta pun kawan-kawan, termasuk pada malam hari ini dengan melakukan ibadat virtual ini, Kotong merasakan dipeluk dengan sangat erat, dan dikuatkan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih untuk semua Mama Pendeta, baik Mama Mary Kolimon, Pak Pandi, Mama Gresion, Mama Ina Marapa, dan semua pendeta. Minta maaf pendeta sampai mampu menyebutkan satu persatu. Kotong hanya bisa mengatakan terima kasih banyak, hormat dan terima kasih karena begitu besar ini perhatian. Bahkan plasma darah yang Mama Lori butuhkan sebanyak 3 kantong yang terkumpul bahkan lebih daripada itu. Dan itu adalah sebuah kesaksian yang sangat luar biasa sekali. Mungkin kita di situ saya, kalau ada Ma Elo yang mau tambahkan silakan. Mahelo, silakan Mahelo. Shalom, shalom, selamat malam untuk semuanya. Shalom. 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 Ya, shalom. Terima kasih yang sangat sungguh kami sampaikan ke Bapak Mama, teman-teman pendeta semua. Memang kami sangat terpukul secara tiba-tiba. Jadi kesalahan juga dari kami untuk tetap mengatakan karena ketakutan pada COVID. Kami bilang kami memang sedikit keraguan bahwa Mama Nona punya sakit tahunan. Sebenarnya itu ada kekeliruan sedikit.
Tetapi kami pergi lagi, sudah kemana-mana kami cari di rumah sakit umum, kami cari di rumah sakit Undana, kami cari di rumah sakit yang Mama Nona kerja selama 20 tahun. Minta kalau bisa tolong oksigennya untuk memperpanjang pernapasannya, tidak kami dapatkan. Kami pergi ke Siloam juga tidak ada oksigennya, terpaksa kami cari sendiri. Ini sebagai peringatan bahwa memang benar-benar penyakit COVID ini sangat berbahaya, sehingga kita tidak boleh main-main dengan penyakit ini. Kemudian Bapak Mama sekalian, di berbagai tempat juga tidak ada ventilatornya. Rumah sakit umum juga hanya tinggal 1. Di Siloam bukan rumah sakit rujukan, apalagi di Undana juga bukan rumah sakit rujukan. Di berbagai tempat sudah penuh. Dan inilah kesakitan yang paling dalam. Di saat kuburan itu digali setiap hari, tapi bersamaan dengan itu kami tidak punya, NTT dan Timor atau Kupang tidak memiliki ventilator. Padahal ventilator itu adalah bantu yang sangat kritis yang bisa mendorong saturasi oksigen di dalam tubuh Mama Nona. Dan korban sudah berjatuhan. Oleh karena itu, kesedihan kami akan terobati dengan bagaimana perjuangan gereja, sinode, klasis, dan semua komponen agar bisa menghentikan paling tidak menambah persediaan oksigen dan persediaan ventilator di semua unit-unit rumah sakit agar pasien COVID yang ada yang kritis itu dapat tertolong. Kami sampai Mama Nona putus asa pun tidak mendapatkan ventilator itu. Oleh karena itu, biarlah Mama Nona sudah jadi bagian dari korban penyakit ini. Tapi biarlah jangan orang lain, terlebih orang-orang yang miskin, yang tidak punya relasi seperti Mama Pendeta, juga tidak mendapatkan ventilator. Kami punya optimisme walaupun ini sudah menjadi bagian dari penderitaan kami, keluarga besar Lena dan Foy. Tapi kami tidak mau terulang lagi dalam keluarga yang lain. Kekurangan oksigen dan kekurangan ventilator. Agar ini diperjuangkan. Bukan saja doa-doa yang kami naikkan, tapi gereja juga harus kerja secara nyata untuk mendorong pemerintah provinsi, bahkan pemerintah pusat, pemerintah kota dan kabupaten, agar jangan lagi menjadi korban seperti ini. Hanya sebuah alat ventilator dan sebuah oksigen, banyak sudah yang menjadi korban. Ini pendekatan kami dari segi medis. Tetapi dari segi yang lain, dari segi utama dari segi iman, imajinasi, intuisi Mama Nona itu sudah mengembara kemana-mana. Dia bahkan dalam beberapa hari terakhirnya, dia menggantungkan gambar yang selama kurang lebih 6 tahun datang kepada dia dalam bentuk melukis. Sangat luar biasa ini. Ia melukis dan dia bersaksi kok tiba-tiba dari setitik kanvas dia bisa membuat bunga corona yang sedang lagi menyebar kemana-mana. Dia menggambar sekitar 4 bunga corona. Dan yang satunya berdasarkan kesaksian suaminya, yang lain dia pasang bunga matahari, bunga yang lain Om Sem yang pasang. Tapi untuk bunga corona itu di bawah gambar Yesus dia pasang sendiri, agak lebih tinggi dari gambar-gambar yang lain. Kami tidak bisa menangkap intuisi mana apa yang ada di sana. Ada beberapa bunga corona yang akhirnya kami bersepakat secara simbolis. Kami memberi ritual dalam ibadat kami yang kecil di rumah Papa Sem, rumah Pastori. Kami menutup bunga itu. Tapi sebelumnya dia telah memasang di tempat yang tinggi sebelum gambar Yesus itu ada. Tuhan Yesus, kami bertanya-tanya secara iman. Apakah benar Tuhan Yesus? Apakah benar Tuhan Yesus? Ada intuisi yang sudah ia nyatakan di dalam karya seni. Kami tidak bisa menjawabnya. Tapi kami bisa menyatakan masakan Mama Nona
Orang yang begitu mengasihi semua jemaat, melayani dengan ikhlas, didoakan oleh semua pendeta. Masa Tuhan tidak berkenan? Malam itu sebelum dia mengembuskan napasnya satu malam, kami berempat ke gereja Kota Kupang. Kami berdoa di bawah mimbar itu. Kami menyatakan Tuhan tawar hati. Kami tahu Tuhan bisa menyembuhkan. Kami tahu. Tapi Tuhan berkata lain. Kami tahu. Biarlah pesan ini kami sampaikan, agar Sinode Gemini dan seluruh kelas dan pendeta-pendeta bisa memperjuangkan ini untuk ventilator, oksigen, dan alat-alat peraga. Karena Tuhan bekerja dengan rohnya, tetapi manusia bekerja dengan kerjanya sendiri. Dan marilah kita bersama-sama bekerja dengan Tuhan untuk menghentikan COVID ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Amin. Iya, ini dari Papa Ita bisa lanjut sedikit. Baik, Shalom. Silakan. Ya, jadi dari semua yang sudah disampaikan oleh saudara yang lain, terlepas dari persoalan COVID, ada 3 hal penting yang kemudian kami tarik sebagai sebuah pelajaran sekaligus sebuah pergumulan iman yang kemudian membuat kami begitu yakin bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Yang pertama, sesungguhnya sakit ketika kita membayangkan bahwa kurang lebih 10 tahun, 15 tahun. Ya, 10 sampai belasan tahun, saya tidak mencatat persis. Ibu Pendeta Lori mengabdi, menolong orang, begitu banyak pasien di rumah sakit. Tetapi hal yang sangat menyakitkan kami, dia ketika kami bawa ke sana, dia ditolak untuk dilayani. Kami tidak memahami, dari segi manusia kami tidak bisa memahami seorang yang mengabdi di tempat itu berpuluh-puluh tahun, menolong dan menguatkan orang-orang lain, malah dia ditolak ketika dia datang dalam suasana yang begitu kritis untuk meminta pertolongan. Oksigen. Tentunya ini ada sebuah pelajaran iman yang mesti kita renungkan bersama, sehingga kita bisa memahami bahwa ini tentunya ada maksud-maksud Tuhan di balik semua ini. Hal yang kedua yang ingin kami sampaikan dan kami ingatkan, 15 tahun yang lalu, tepat ketika hari di mana saudara kekasih kami dikuburkan, 15 tahun yang lalu pada hari yang sama, dia diperebutkan oleh keluarga korban musibah Puku Afu untuk dimakamkan. Dia belum selesai berdoa pada keluarga yang satu, dia ditarik keluarga yang lain, karena pada tanggal 3 Februari 15 tahun yang lalu itulah jenazah-jenazah yang ditemukan mulai dimakamkan oleh keluarga. Satu suasana yang begitu paradoksal. 15 tahun yang lalu dia ditarik sini sana untuk mendoakan orang-orang, tetapi pada 15 tahun kemudian dia harus didoakan dengan cara yang sangat begitu sederhana dan terburu-buru untuk dimakamkan sebagai seorang abdi Tuhan. Hal yang ketiga, ini menjadi catatan bagi Ibu Ketua Sinode. Pengalaman ketika dikubur, ternyata cerita-cerita yang berkembang bahwa seringkali pasien dimakamkan atau korban dimakamkan tanpa ada pendamping rohani, itu ternyata terbukti hari itu. Di mana kemudian pasien yang dikuburkan di samping kuburan Ibu Pendeta Lori, itu doa pemakaman langsung dipimpin oleh Ketua Regu gugus tugas. Sebuah situasi yang aneh, yang sangat menyakitkan. Oleh karena itu kami mohon
kami mohon kalau boleh sinode bagaimana caranya menugaskan secara penuh beberapa orang pendeta yang dia standby dan siap untuk mendoakan para jenazah yang dimakamkan. Dan jadi ada dua, kalau di rumah sakit mungkin gampang kita meminta pendeta setempat, tetapi khusus untuk di tempat pemakaman mungkin ini menjadi perhatian bersama kita, sehingga ada pelayan yang secara ya katakanlah 24 jam standby, mungkin bergantian, sehingga korban-korban ini tidak dimakamkan sebagaimana layaknya pemakaman pada umumnya. Mungkin ini 3 hal yang perlu kami sampaikan hasil dari renungan terhadap duka cita yang kami alami. Itu saja yang mau kami sampaikan. Salam untuk semua yang peduli. Keluarga Foy, peluk dalam doa dari kami semua. Tuhan berkati. Selanjutnya kami berikan kesempatan lagi kepada Ibu Au. Silakan. Kepada Ibu Au. Mary Au. Ibu Mary. Silakan, apakah Ibu Au sudah masuk? Iya. Silakan, terima kasih. Silakan, Mama Au. Kita dengar kesaksian dari Mama Au. Silakan. Saya mau berterima kasih kepada semua teman. Saya hanya mohon dukungan doa untuk saya bersama anak-anak agar kami kuat. Tuhan lebih sayang. Sehingga dia tidak panggil pulang hamba. Saya mohon dukungan doa untuk kami. Silakan Ayati. Terima kasih Mama Au.
Peluk sayang kami dalam doa untuk mama dan anak-anak. Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita melanjutkan liturgi yang ada. Saudara-saudaraku, kita tidak bisa mendalami rancangan Tuhan, tapi kita selalu bisa mempercayai hatinya. Kesembuhan tidak hanya dialami oleh Bapak Pendeta Kris Sunur, ini berapa luar? Idario. 15. Dalam iman, kita percaya bahwa Ibu Pendeta Lori Lenavoy, Bapak Pendeta Yance Au juga mengalami kesembuhan dan kini mereka aman dalam dekapan Sang Ilahi. Tentu sebagai orang percaya, tak ada pilihan menjalani keputusan Tuhan. Hanya dalam iman dan kepasrahan kepadanya, kita mendalami hikmat Tuhan yang dinyatakan pada setiap peristiwa kehidupan. Kita mengangkat pujian, ku berserah kepada Allah. Ku berserah kepada Aku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjaga. Ku tahu benar, ku dipegang di gunung tinggi dan samudera, di taufan ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu Tuhan bagi kami semua. Kami ada bersama dengan keluarga besar yang menaikkan rasa syukur kepadamu dan juga menaikkan kepasrahan dalam doa kepadamu. Tuhan tahu segala isi hati kami. Nah, itu dalam derayan air mata dan rasa syukur kami memohon kepadamu, kasihanilah kami, tolonglah kami, berilah kekuatan bagi kami lewat firman kebenaran-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama. Kuduskanlah setiap hati kami, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dapat memahami maksud Allah yang terindah lewat firman-Mu malam ini. Berfirmanlah kepada kami, di dalam nama Yesus kami berserah. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, malam ini saya membaca Mazmur pasal 13. Mazmur pasal 13 ayat 1 hingga ayat ke-6. Doa kepercayaan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran di dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari?
Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhanku, ya Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita sekalian malam ini. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman-Nya dan melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Salam. Salam bagi kita sekalian. Shalom. Malam hari ini saya mengangkat sebuah tema, yaitu berapa lama lagi Tuhan. Saudara-saudaraku, akhir-akhir ini diliputi oleh awan duka yang tebal. Sekali lagi dunia akhir-akhir ini diliputi oleh awan duka yang tebal. Dan awan duka itu belum mau pergi dari kehidupan kita. Awan duka ini menyebabkan dunia menangis. Di setiap sudut kota dan kampung ada tangisan. Di bukit dan lembah di mana-mana banyak air mata tertumpah, mengiringi orang-orang terkasih pergi. Apakah itu oma kita? Apakah itu opa kita? Apakah itu suami kita? Apakah itu istri kita? Apakah itu anak-anak kita? Apakah itu cucu-cucu kita yang tiba-tiba hilang dari pelukan kita? Sampai hari ini kematian seperti sebuah rutinitas yang mewarnai kehidupan kita. Kabar duka bertebaran di media sosial. Raungan sirene jenazah hilir mudik seolah-olah mengingatkan kita bahwa kematian begitu dekat. Semua orang menjadi demikian mencekam. Semua seperti menunggu giliran. Kita ibarat berada di ruang tunggu penerbangan. Siapa yang dahulu dipanggil untuk berangkat sesuai dengan nomor dan jadwal penerbangan. Sampai hari ini tercatat saudara, kematian di dunia akibat virus corona mencapai 23 juta lebih. Dan angka ini berubah setiap detik. Di Indonesia kematian mencapai 31.000 lebih. Dan di Nusa Tenggara Timur tercatat 157 orang meninggal. Namun jangan lupa Bapak Ibu Saudara bahwa yang sembuh, yang pulih lebih banyak, yaitu mencapai 90%. Sementara yang tersisa masih dirawat, baik itu di rumah sakit maupun di rumah. Ini merupakan berita sukacita di balik dari berita duka cita. Meskipun yang mati hanya sekitar 2%, saudara. Namun satu nyawa tetap berharga. Saudara, kita tidak berbicara jumlah.
tetapi kita berbicara soal maknanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, secara manusiawi tidak ada orang yang dapat menolak kenyataan pahit yang menimpa sahabat-sahabat kita. Kita sedih karena tidak ada kata-kata perpisahan. Kita sedih tak bisa merawat sebagaimana biasanya. Kita sedih karena yang pergi tak ada upacara. Kita sedih karena datangnya kematian begitu cepat, merampas kebahagiaan dari pelukan kita. Segala angan-angan masa depan terbang pergi seperti embun yang sirna pagi hari. Saudara, ada begitu banyak alasan yang dapat membuat kita merasa terpukul akibat kematian ini. Semua hanya tinggal kenangan. Semua yang tersisa adalah cerita hari kemarin. Namun saudara, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita mesti melihat peristiwa ini dari sisi iman, bahwa kematian dan kesembuhan adalah dua sisi yang terjadi dalam rentang pengetahuan Allah. Saudara, tiap orang ada masanya dan tiap masa ada orangnya. Di sini kita melihat keterbatasan yang mengikat kita sepanjang kehidupan di dunia yang fana ini. Ada saat berpeluk dan ada saat mana ini mana. Dan inilah bahagian dari episode kefanaan di atas panggung sejarah yang harus dijalani oleh setiap manusia dalam siarah perjalanan di dunia ini. Berjalan sampai ke batas, berlayar sampai ke pulau. Tubuh kita yang fana ini tentu tidak dapat melampaui lingkaran kefanaan ini. Saudara, ada sakit, ada sehat, ada lahir, ada mati. Lantas, makna iman apa yang dapat kita tangkap dan cerna dari peristiwa ini? Bapak, Ibu, Saudara, keluarga yang diberkati Tuhan, saya memilih Mazmur 13 sebagai dasar perenungan ini dengan tema berapa lama lagi Tuhan. Narasi yang kita baca ini merupakan sebuah lantunan doa. Doa pemazmur yang dirundung sedih atas keadaan hidupnya di tengah-tengah keadaan terjepit. Saudara, dari awal doanya, pemazmur mengalami antiklimaks sebab tidak ada pertolongan yang ia harapkan. Sandara dunia begitu rapuh. Hanya Tuhan sebagai satu-satunya tempat ia berharap. Akan tetapi Tuhan menyembunyikan wajahnya terhadap dirinya. Dalam kesesakan itu, mengapa Tuhan tidak segera memberikan pertolongan? Dengan kata lain, Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, di manakah Engkau ketika aku berteriak dan mengeluh? Hidup pemazmur seolah berlomba melawan waktu yang begitu kritis. Ia sungguh mengalami tekanan yang hebat. Hidupnya ada dalam lembah kesengsaraan. Berapa lama lagi Tuhan? Hal ini menunjukkan ketidaksabaran pemazmur sebab hitungan waktu sangat menentukan. Sebab manusia dalam tekanan hidup 1 jam mungkin terlalu lama.
Ketegangan hidup membuat pemazmur memohon dengan sangat sebagaimana tertulis dalam ayat yang keempat. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan, ya Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tidur dan mati. Bapak Ibu Saudaraku, ketika saya membaca ayat ini, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya aku jangan tidur dan mati. Saya mengenang kembali ketika satu hari sebelum Mama Lori dipanggil pergi ke rumah Bapak. Kami para pendeta klasis Kota Kupang Timur lewat Zoom, kami berdoa bersama-sama. Mama Lori yang sementara terbaring lemah di rumah sakit Siloam, didampingi Bapak Sam. Lewat Zoom, kami hanya menyapa Mama Lori, Mama Lori. Mama Lori dalam kelemahannya hanya mengangguk-angguk. Saudara, kami hanya berdoa. Semua pendeta klasis Kota Kupang Timur, kami menaikkan doa dan kami percaya dalam kelemahan juga. Tentu Mama Lori dalam hatinya mengatakan, ya Tuhan ya Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tidur dan mati. Bapak Ibu Saudaraku, besok kami mendengar Mama Lori telah tiada. Air mata kami jatuh. Kami sedih. Kami kehilangan seorang saudara sahabat yang sangat kami cintai. Banyak kenangan sudah terukir bersama Mama Lori. Kami saling menelpon, dan dalam waktu singkat kami semua berkumpul di rumah sakit Siloam. Kami mengantar jasad Mama Lori menuju tempat pemakaman. Semua ada di seputar tempat pemakaman Mama Lori. Bapak Ibu, kami semua ada. Ibu Pendeta Meriko Luang sebagai ketua, bersama rekan-rekan dari Sinode Gemit, Bapak Ketua Klasis Bapak Sem Pandi yang memimpin doa Bapak kami, berada di samping liang lahat. Kami para pendeta Klasis Kupang Timur, kami ada bersama-sama dengan tangis. Masing-masing kami menaikkan doa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam rentang waktu kurang lebih 60 tahun Tuhan telah menghadirkan hamba-Mu, anak, saudara, sahabat sepelayanan, istri, mama, oma yang dikasihi. Mama Pendeta Lori Lena Boy. Kami menengadah kepada Tuhan, kami berdoa. Kami hanya menatap sampai pada akhirnya kami hanya menatap Papa Sam dan semua keluarga dengan doa yang disampaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah menyertai perjalanan hidupnya, pelayanannya, dari satu jemaat ke jemaat yang lain, bahkan juga di rumah sakit umum Kupang. Dan kini Tuhan telah memanggil kembali hamba-Mu yang terbaik. Kami makamkan jasadnya, tapi kami percaya Tuhan penolong yang setia memberkati Bapak Sam dan saudara-saudara. Begitu pula kami mengingat Mama Au dan anak-anak serta keluarga atas kepergian Papa Yance.
Kami berdoa, Tuhan menguatkan dan memberkati. Bapak Ibu Saudaraku, dalam konteks ini kita bisa membayangkan keadaan keluarga besar, keluarga Au, keluarga Lena Foe. Tapi kami tetap menyerahkannya dalam doa. Kita juga bisa membayangkan keluarga-keluarga saudara-saudara kita yang terpapar COVID, yang berlomba-lomba dengan maut. Maut seakan begitu dekat. Semua daya dikerahkan, apa saja diupayakan. Sebagaimana kesaksian keluarga tadi. Bahkan ada yang tidak takut virus. Kita lihat Bapak Sam begitu dekat dengan Mama Lori. Memeluk Mama Lori, menjaga Mama Lori. Sampai Tuhan memanggilnya kembali. Kakak beradik pun demikian. Begitu pula Mama Au dan semua saudara. Ada yang tidak takut virus, menerjang maut, asalkan bisa dekat dengan Sang Kekasih hati. Perjuangan itu akhirnya terjawab oleh Allah. Ada yang memang diizinkan Allah untuk mengalami kesembuhan. Seperti yang dialami oleh Bapak Pendeta Kris Sunur dan juga Ibu Pendeta Idario. Tetapi ada kekasih kita yang atas kehendak Allah ia diizinkan untuk sembuh dari sakit dan hidup bersama dengan Bapa di sorga. Saudaraku, bagi manusia dua jawaban Allah itu berbeda. Satu membawa sukacita dan satu membawa duka cita dan air mata. Namun apakah iman kita kepada Allah hanya dalam pandangan satu sisi atau berat sebelah? Dua jawaban itu sungguh sangat baik di mata Allah. Kita mungkin punya keterbatasan dalam memahami maksud Allah. Kematian dalam Tuhan adalah sebuah keindahan bagi orang percaya. Sebagaimana Paulus yang dengan berani katakan, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sungguh berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Dia yang mati dalam Tuhan. Sesungguhnya ia tidak mati, tetapi telah beristirahat dari segala jerih lelah dan masuk dalam kemuliaan Allah. Sebagaimana kemarin dalam telepon Pak Sam katakan pada saya, adik Yati, kakakmu Susi Lori sudah bekerja di kebun bunga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu yang diungkapkan Bapak Sam. Tentu Bapak Ibu Saudaraku tidak disangkali sebagai manusia. Jawaban baik Allah ini kita terima dengan tangisan dan air mata. Ada banyak alasan untuk kita bersedih dan itu juga hal yang wajar. Sebagaimana Yesus juga menangisi Lazarus yang mati. Namun saudaraku sebagai orang beriman, kita dapat mengaminkan jawaban itu bahwa dunia ini sebetulnya hanya tanah tumpangan. Sampai di sini Tuhan menolong kedua hamba-Mu, Bapak Pendeta Yance Au dan Mama Pendeta Lori Lena Foe. Mereka telah menyelesaikan pertandingan iman dan kini saatnya mereka menerima mahkota kemuliaan yang disediakan Tuhan bagi mereka. Kita pun dapat berujar pisah. Selamat jalan sahabat-sahabat terkasih. Terima kasih banyak atas segala kenangan indah yang telah terukir bersama. Terima kasih banyak
atas kebersamaan yang indah selama kita bergelut dalam pelayanan. Sampai jumpa di kota permai. Sampai jumpa di Yerusalem baru. Demikian pula saudaraku. Ada jawaban Tuhan yang menyembuhkan Ibu Pendeta Mari Idari dan Bapak Pendeta Krisunur. Ini juga sama maknanya. Bahwa kita harus menyelami makna tersembunyi dari pertolongan Allah. Supaya melalui kesembuhan itu kita dapat mencari kehendak Allah dalam hidup ini. Dan juga terus bersaksi tentang Allah yang hadir dalam setiap langkah pergumulan hidup kita. Ketika saat-saat kritis itu mereka alami. Tentu saudaraku, makna kelepasan itu menjadi sebuah nilai kehidupan yang sungguh berharga. Bahwa kita tidak boleh sia-siakan sedetik pun hidup yang masih diberikan Tuhan bagi kita semua. Kita belajar dari bunga yang meskipun hidupnya sangat singkat, namun mereka berlomba-lomba memuliakan Tuhan dengan semarak warna-warni yang indah. Dan itulah suatu anugerah yang harus disyukuri dengan memberi hidup seutuhnya untuk melayani. Dan malam ini Bapak Ibu Saudaraku, malam ini dua peristiwa ini kita mau tempatkan dalam satu muara sebagai klimaks atau puncak dari doa pemazmur dalam ayat yang ke-6. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan. Karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Inilah doa syukur. Inti doa syukur ini adalah penyelamatan Tuhan. Baik yang hidup maupun yang mati. Sama-sama telah menerima penyelamatan Tuhan. Dan inilah pertarungan paling tinggi dari kehidupan setiap orang beriman. Bahwa kita bersorak-sorai atas kesembuhan. Kita bersyukur karena kematian yang dikehendaki Tuhan. Karena kita tahu keselamatan dalam Kristus telah menjadi bahagian kita. Lantas Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana selanjutnya kita semua yang masih menjalani hidup di tengah-tengah pandemik ini? Pertanyaan kita semua adalah berapa lama lagi kita terkurung dalam bencana ini Tuhan? Berapa lama lagi kita terkurung dalam bencana ini ya Tuhan? Pertanyaan berapa lama lagi Tuhan? Adalah merupakan sebuah misteri yang tidak bisa kita tahu. Para ahli kesehatan pun tidak bisa memprediksi berapa lama pandemik ini akan berakhir. Tidak ada kepastian. Pertanyaan berapa lama lagi Tuhan? Seharusnya membawa kita untuk masuk dalam kehidupan baru. Untuk tidak pasif menunggu jawaban Tuhan. Tetapi marilah kita dapat menggumuli hidup ini di atas badai dan tetap memegang teguh iman percaya kita kepada Tuhan yang setia melindungi kita. Saudara, tak perlu kita tanya berapa lama
Sebab kita tahu Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri bergumul di atas badai kehidupan ini. Marilah kita mensyukuri hidup yang masih ada sampai saat ini. Dan marilah kita menyerahkan hidup kita dalam genggaman perlindungannya. Marilah kita bersama-sama bergandengan tangan, membangun kehidupan yang baru bersama Tuhan. Karena itu makna berapa lama lagi Tuhan menunjukkan hidup yang berpasrah kepadanya sampai kesudahan itu tiba. Tuhan memberkati dan menguatkan kita lewat firman-Nya. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menaikkan pujian sandaran akan perjanjian Tuhan Yesus. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat berilah padanya. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapkan perjanjian. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Pada segala orang adalah damai, kalau terus percaya akan janjinya. Sekarang mari masuk selamat yang bermain, siapa yang berharap janjinya. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Marilah kita berserah diri pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami di bumi saat ini, yang berada dalam tantangan menghadapi pandemi COVID-19, yang melanda kehidupan kami, negara kami, provinsi kami, kota kami, kabupaten kami, dan juga di dunia kehidupan kami. Ya Tuhan, malam ini kami ada dalam persekutuan ibadah syukur, ibadah penghiburan dan penguatan atas peristiwa iman yang terjadi bagi keluarga pelayan dan jemaat-Mu di Klasis Kota Kopang Timur yang mengalami duka cita atas berpulangnya suami, istri, dan orang-orang terkasih akibat pandemi ini. Bagi keluarga almarhumah Pendeta Lorilena Foy, bagi keluarga almarhum Bapak Pendeta Au, dan juga kesembuhan yang dialami oleh Bapak Pendeta Krisunur dan Ibu Pendeta Ida Riu beserta keluarga. Kami sungguh percaya kepada-Mu
bahwa Tuhan tahu peristiwa ini dan mengizinkannya terjadi dalam kehidupan hamba-hambamu. Karena itu kami juga percaya apa yang terjadi ini tidak lepas dari kehendak baik-Mu yang mungkin tidak dapat kami pahami menurut pikiran kami yang sungguh terbatas. Karena itu ya Tuhan, kami mohon kuasa-Mu untuk menolong kami yang ditinggalkan, menolong Bapak Sam dan adik-adik, menolong juga Mama Hello dan semua kakak beradik dan keluarga, menolong Mama Au dan anak-anak serta keluarga. Roh yang Kudus kiranya memberikan hati yang paham untuk mengerti akan kehendak-Mu. Dan kiranya Tuhan mau memimpin mereka untuk memasuki babak kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh pengharapan kepada-Mu. Berkatilah Mama Au sebagai istri. Bersama anak-anak kuatkanlah iman mereka untuk tetap percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah Papa Sam bersama semua anak-adik, keluarga besar Lena, keluarga Foy, untuk tetap tegar dan teguh menghadapi peristiwa ini. Siapkanlah berkat bagi masa depan mereka. Jadikanlah kami semua juga sebagai penolong dan penghibur bagi mereka yang berduka. Bapa yang baik, kami juga bersyukur bagi keluarga dan sahabat-sahabat kami yang boleh mengalami kesembuhan dari sakit akibat pandemik ini. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menghargai segala berkat kehidupan ini dengan mengaku bahwa jika bukan Tuhan, niscaya kami peroleh pemulihan. Jadikanlah mereka untuk hidup bersyukur senantiasa dan mau bersaksi membagi berkat Tuhan yang telah diterimanya. Ya Bapa, curahkanlah kekayaan hikmat-Mu, agar kami juga memiliki kekayaan hikmat untuk dapat menata kehidupan kami, untuk terhindar dari bencana ini dengan taat pada protokol kesehatan. Tuhan sebagai benteng yang teguh, kiranya lindungi senantiasa. Terima kasih Bapa. Kami terus percaya janji Tuhan tetap memelihara Bapak Pendeta Klistu Nur bersama ibu dan anak-anak. Begitu pula Mama Pendeta Ide Mari bersama Papa Petrus dan anak-anak. Semua keluarga kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa bagi Gereja Masih Injili Timur dalam menggumuli masa pandemik ini. Kuatkanlah Ibu Ketua Sinode bersama seluruh teman-teman yang selalu bekerja, melayani dan mendoakan. Berkatilah mereka ya Bapa. Mama Pendeta Mary Kolimon bersama dengan semua teman-teman pelayan, Tuhan memberkatinya. Kami juga berdoa bagi Ketua Klasis Kota Kupang Timur, Bapak Pendeta Sam Pandi bersama dengan keluarga. Tuhan berkati hamba-Mu, kuatkanlah hamba-Mu, berikan dia kekuatan dan keselamatan. Di dalam bersama semua para pendeta Klasis Kota Kupang Timur, seluruh presbiter, seluruh jemaat di Klasis ini, agar kami semua dapat menjadi satu hati, selalu menguatkan dalam doa, selalu berada dalam suka dan duka. Biarlah kami semua dapat menjadi pendoa dan juga penolong bagi sesama. Biarlah Tuhan melindungi kami semua dan satukanlah kami semua dalam semangat persaudaraan yang solider dan mau mengambil bahagian
di dalam kebersamaan untuk mencegah dan menangani pandemik ini. Kami juga memohon agar Tuhan mengasihani kami, agar pandemik ini segera berlalu dari kami. Berkatilah pemerintah kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, dan juga Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Kami menyerahkan semua pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah dalam berbagi kebijakan pencegahan, kebijakan vaksinisasi yang sementara berlangsung maupun pelayanan kesehatan di puskesmas dan di rumah sakit. Kami doakan bagi semua tenaga kesehatan yang memberi diri untuk melayani di garis depan. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati keluarga mereka. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi semua orang umat kepunyaan-Mu yang sementara terpapar virus corona, baik itu yang sementara dirawat di rumah sakit maupun yang berada di rumah masing-masing bersama keluarga mereka. Tuhan tahu kekhawatiran dan kecemasan mereka. Tuhan tahu ketakutan mereka. Tuhan tahu segala harapan mereka agar mereka boleh disembuhkan dan dipulihkan oleh bilur-bilur-Mu. Ya Bapa, kami hanya bisa berserah diri pada Tuhan. Kami hanya bisa percaya pada janji Tuhan, bahwa orang yang setia berserah diri pada Tuhan, Tuhan akan ada dan mendengar setiap doa dan seruan. Dan semua itu bukan karena kami, tapi hanya pasrahkan pada rancangan dan kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Berikanlah kepada mereka ketenangan dan semangat hidup. Dan berkatilah semua tindakan medis, agar melalui campur tangan Tuhan, mereka beroleh kesembuhan. Ya Tuhan Allah yang baik, terima kasih banyak untuk persekutuan yang indah, untuk kami saling menguatkan dan mendoakan. Kami menyerahkan semua kami, bahkan seluruh keluarga yang menjadi bagian dalam persekutuan untuk berdoa bersama. Biarlah Tuhan menolong kami, mendengar segala harapan kami, mengampuni segala dosa-dosa kami, karena kami percaya dalam nama Yesus Kristus kami memperoleh kekuatan dan penyertaan daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri. Saudara-saudaraku, maukah engkau berteduh sambil tetap percaya pada hatinya yang turut remuk mendengar tangisanmu dan ikut patah menyaksikan ratapanmu? Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang telah naik ke kemuliaan itu, memberi harapan. Dengannya segala perkara tertangguhkan. Dalam Yesus beban jadi ringan, karena Yesus lemah jadi berdaya. Bersama Yesus bungkuk jadi tegak. Yesus adalah segalanya. Karena itu saya persilahkan kita mengangkat pujian Jangan Kamu Takut. Jangan
Bukakanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tritunggal Maha Kudus merengkuhmu saat engkau tersenyum dan menangis, saat engkau sehat maupun sakit, saat engkau berjumpa dan berpisah. Kiranya cinta Allah Bapa, sukacita sejati Sang Anak, dan kelemah lembutan dari Roh Kudus menjadikan kita gereja yang gembira. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita sekalian. Silakan duduk kembali. Baik, Bapak Mama semua yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mengakhiri semua rangkaian ibadah pergumulan kita. Ucapan terima kasih tentunya bagi Mama Yati, Mama Leni, Maiti, dan semua jemaat di Nazaret yang telah mendukung semua rangkaian proses dari ibadah kita pada saat ini. Dan tentunya bagi semua keluarga, Papa Mama, para presbiter yang mengikuti kegiatan ini. Dan sebelum nanti kita berakhir, saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Sam untuk menyampaikan mungkin hal-hal apa yang perlu disampaikan kepada kita semua. Dan kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom. Mari Bapak Sam. Salam, selamat malam bagi kita semua. Shalom. Kami berterima kasih karena kegiatan kita bersama hari ini. Kami tahu bahwa banyak hal tidak sempurna, tapi dalam kondisi pandemi COVID ini, hanya inilah salah satu cara untuk kita berjumpa. Kita berupaya untuk menemukan metode, sebab kita terisolasi secara fisik, namun kita tidak boleh terisolasi secara spiritual. Kami selalu menopang, mendoakan semua saudara-saudara kami, baik keluarga Aukana, baik keluarga Ibu Pendeta Mari bersama keluarga, Bapak Pendeta Kris bersama keluarga, bahkan semua saudara kami di mana saja yang hari ini berjumpa dengan kami dalam ibadah. Kami tidak menyapa satu persatu, tapi percayalah bahwa kami selalu berdoa dan menggumuli kehidupan saudara-saudara. Klasis Kota Kupang Timur cukup bergumul karena peristiwa kedukaan ini. Di Gemit ada banyak pendeta yang mulai mengalami terpapar oleh COVID-19. Tapi klasis ini sungguh berduka, karena kitalah yang pertama untuk peristiwa COVID-19 ini. Kami meminta kepada semua jemaat, sayangi pendeta-pendeta, sayangilah pelayanan ini. Tapi juga mempersiapkan segala sesuatu, supaya pelayanan tidak boleh kalah, tapi kita juga dengan bijaksana diselamatkan dari keadaan ini. Lengkapi diri, kuatkan imun, tapi berserahlah dalam pikiran, hati, dan jiwa kepada Tuhan. Semua yang terlibat hari ini kami ucapkan terima kasih. Akan ada kegiatan lainnya, akan ada ibadah lainnya, dan hari ini kami belajar untuk memperbaiki diri dari kelemahan-kelemahan karena sajian untuk ibadah ini dengan teknologi yang disiapkan. Terima kasih untuk semua yang berpartisipasi, teman-teman dari Nazaret, teman-teman Ibu Pendeta Ulfimo yang membuat liturgi hari ini, untuk saudara yang memberi kesaksian, Bapak Roni yang bersama-sama dengan kami untuk memperlancar segala sesuatu. Kami dari studio K3T Klasis Kota Kupang Timur selalu berdoa dengan cinta dan harapan. Kami percaya bahwa kita adalah bunga yang hari ini mekar dan esok akan gugur, karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita baik mekar maupun layu. Terima kasih.
Nah, Bapak mungkin Kita kembali ke Bapak Roni. Ya, kita telah mendengarkan dari Bapak Sam sebagai Ketua Klasis Kota Kupang Timur, dan mungkin ini kesempatan kita bagi semua. Kita sudah melalui proses doa bersama dan kiranya ini tidak akan berhenti, dan saya percaya bahwa melalui Klasis Kota Kupang Timur kita akan selalu difasilitasi dalam pergumulan bersama, bukan saja hari ini tapi untuk hari-hari ke depan. Itu pengharapan kita semua. Dan mungkin pada sesi yang terakhir ini kita bisa saling menyapa bagi semua. Saya persilakan, mungkin memang kita masih ada standby 114 orang, dan bagi saya sebuah sukacita yang luar biasa. Mari kita saling menyapa dengan membuka mic kita. Silakan, ini kesempatan yang terbaik untuk kita saling menyapa dalam pertemuan. Ya, Pak Roni. Ya, Bapak. Halo, Pak Roni. Ya, salam. Terima kasih. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih. Kita dapat belajar banyak hal dalam pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak Sam dan kawan-kawan. Setidak-tidaknya kita belajar banyak hal. Dari pertemuan malam ini saya mencatat paling kurang ada 4 tema teologis yang perlu kita gumuli. Yang pertama tentang refleksi penderitaan dan kematian. Yang kedua tentang seorang nabi tidak diterima di negerinya. Yang ketiga tentang perlunya satgas pendeta-pendeta berkaitan dengan COVID. Dan yang keempat, jika kita tidak bekerja sama, maka hal-hal yang akan berkaitan dengan penderitaan COVID itu kemudian bisa menjadi sesuatu yang lebih parah. Terima kasih teman-teman sekalian, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Salam. Kalau boleh, mohon semua video dihidupkan. Kita mau ambil gambar sambil memberi salam. Mohon semua video dihidupkan. Kita saling memberi salam. Bapak baik kasih hidup. Oke, cukup kok. Ya, silakan semua membuka mic-nya sehingga kita bisa saling menyapa, nih kesempatan terakhir. Silakan. Salam semua. Biar kita peribut. Ya, salam. Terima kasih. Halo Halo sayang. Jumpa dengan K3T. Itu sudah bersyukur ya dapat undangan bisa terlibat malam ini. Luar biasa. Tapi jadi contoh. Nyebrang ke K3T kok. Siapa K3T itu? Udah makan. Mati 3 di Nasaret. Terima kasih. Lama-lama Ibu Evi sudah pindah di kelas Kota Kupang Timur. Itu lama lah itu. Salam semua kawan-kawan. Salam. Salam. Dan semua keluarga Foy. Terima kasih. Salam Mbak Dina, salam sehat. Jauh, Kak Febi, Kak Herlo. Bapak Sam, Mbak Desi, Mbak Herlo. Terima kasih. Jauh Mama Mary, Tuhan tolong Mama Mary Au. Mama Mary Au, Pak Kristuno. Dari Jakarta, Pendeta Tias. Ida, oh iya, Ibu Tias ada, betul. Iya, sama Mama Tias yang jauh. Ya, dengan Ibu Flora ya, dari Surabaya juga. Oh iya. Pak Roni, makasih. Pak Ron ini tetap segar, kau muncul di Zoom terus nah. Harus terus. Oh, ini botol. Salam semua. Ya, Bapak Semlena Herlo. Menona Ya sayang. Nyebrang sudah datang di K3T. Ini salam Helda yang kontak dengan beta selalu dengan lewat WA. Matias ada di Kupang kok. Mama Tias masih di Jawa. Di Jakarta tuh. Kalau di Kupang Kastawe ketemu salam jumpa sedikit. Selamat malam untuk semua.
Selamat Pak Mingus. Salam. Iya. Kita berjumpa di sini. Terima kasih banyak. Ike. Ike. Pak Ketua Klasis, salam. Semuanya segar-segar. Salam, Mbak Mia. Salam. Terima kasih. Salam. Semua. Tuhan memberkati. Madesi, salam Madesi. Tadi ketong lupa berdoa kasih Bapak Pendeta Ishak. Aku habis on kestaun na, ipen son kestaun. Sudah Mama Hayati berdoa berbeta ingat mau ketik dalam keadaan doa lagi. Mana kondisi terakhir Pak Pendeta Ishak? Nanti sedikit betul. Yang Iya. kita dengar tadi sudah agak meninggal, sudah agak ada perubahan. Amin. Iya, puji Tapi Tuhan. masih di rumah sakit. Masih di Iya. rumah sakit ya? Iya, di Leona. Mak Marlis. Salam. Salam. Bukan Mercy juga ya. Meeting elo. Ibu rumah. Karmana Eden Kisbaki, aman kok. Tuhan memberkati. Salam. Sampai jumpa. Tanya Let. Salam Bapak, salam Pak Mingus. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Magret. Sembunyi. Halo. Pagi di mana? Sering. Itu saya pun istri dulu. Iya. Di belakang Hai Grace, kalau saya tidak lihat kau kan? Betul, guys. Nama Susi. Susi. Nama Mage. senior. Senior sehat ya. Wih tambah gumu kok. 14 hari ini isolasi mandiri ini gumu kok. Suami yang susah. Susi dah, Susi. Lagi. Yang keluar dulu. Halo senior. Senior lupa. Atau sepulang. Pulang. Bisa berjumpa kok belum? Sudah, aman. Kemarin itu mau pergi, mau bilang sabar dulu, tunggu dengar dari Mage. Oke. Jangan lupa, Mage, jangan lupa suami, oh. Weh, supaya ini batang isolasi semua 14 hari. Baru tahu ya ada isolasi. Salam, Mage. Oke. Salam. Halo, Izin ya. Mage di rumah Isapa kau masih di Susmuni. Dah, salam, beta pamit, we. Ibu Pamit juga. Dah, Nah, sampai jumpa. sampai Pak Mingus. jumpa. Halo, Papa Rem. Sampai jumpa semua. Oke. Hormat. Salam Bapak. Hormat. Dah, salam kami dari Nazaret, shalom semua kami off. Makasih ya. Tiga saudara. Terima kasih sama-sama, Tuhan berkati. Jumpa. Tuhan memberkati. Sampai ketemu. Salam.